Ya. Suara saya cukup jelas terdengar ya. Tes, suara saya cukup jelas. Nggak kedengaran suaranya di saya. Jelas Pak, jelas. Ah ya, oke oke. Baik. Saat- Materi sebelumnya kita tentang apa? Tentang logikanya juga ya. Tapi belum habis ya. Coba lihat dulu. Ya, betul. Baik. Eh, jadi logika matematika adalah yang pola pikir ya, logis yang terstruktur, yang di dalamnya kita bisa mengambil nanti eh, mengetahui nilai kebenaran daripada pernyataan-pernyataan yang ada, begitu ya. Nah, kalau kita punya pernyataan, nah biasanya pernyataan itu diantaranya dalam bentuk kalau di dalam eh, sosial kita keseharian itu pernyataan tuh biasanya di konferensi pers gitu ya, nah, itu pernyataan ya. Nah, pernyataan sikap dan lain sebagainya. Nah, pernyataan itu memiliki arti kalimat yang memiliki nilai kebenarannya benar atau salah, tapi tidak kedua-duanya sama sekali. Nah, jadi ada pernyataan, ada yang bukan. Contohnya yang bukan pernyataan, ini apakah dia pandai, selainlah bacaan ini, ada kalimat perintah, atau kalimat pertanyaan, atau kalimat terbuka seperti ini. Kalimat terbuka belum tahu nilai kebenarannya berapa gitu. Nah, nilai kebenaran eh, nilai kebenaran itu yang dimaksud adalah kebenaran atau kesalahan daripada suatu pernyataan. Jadi nilai kebenaran itu bisa bernilai benar maupun salah. Nah, ini ditandai dengan tanda taufi ya. Jadi bisa bernilai benar, maka taufinya sama dengan B itu benar ya. Kemudian taufiknya bernilai salah berarti taufiknya sama dengan S gitu. Nah, ada operasi unar, unar itu artinya negasi. Nah, ini yang paling umum kita ketahui tentang negasi adalah jadi ketika seseorang bertanya tentang menyatakan sesuatu tentang apa 4 tambah 4 sama dengan 16, maka untuk membantahnya cukup kita memberikan alasan bahwa 4 tambah 4 itu ini 4 tambah 4 itu bukan sama dengan 16 gitu ya. Walaupun kita tahu sebenarnya 4 tambah 4 adalah 8 gitu ya. Jadi 4 tambah 4 di pernyataan di sini 4 tambah 4 itu adalah 16. Itu pernyataan seseorang. Dengan kita mau membantah yang itu cukup dengan menunjukkan bahwa 4 tambah 4 bukan sama dengan 16. Baru kemudian kita bisa tulis alasannya seperti itu, bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, ini namanya alasan. Tapi kalimat logisnya adalah, kalimat yang berlawanannya adalah 4 tambah 4 sama dengan 16. Bantahannya atau negasinya adalah 4 tambah 4 tidak sama dengan 16. Kebalikannya juga, kalau 4 tambah 4 sama dengan atau lebih dari sama dengan 16, kebalikannya adalah 4 tambah 4 kurang dari 16. Ya. Kalau 4 tambah 4
lebih dari 16, berarti kebalikannya adalah 4 tambah 4 kurang dari sama dengan 16. Gitu ya. Nah, jadi itu bentuk negasinya, bentuk lawannya ya. Kemudian ada operasi konjungsi yaitu gabungan. Ya betul, konjungsi adalah dan, gabungan, disjungsi itu atau, kemudian eh, implikasi, implikasi apa? Implikasi jika maka, dan yang terakhir adalah eh, biimplikasi ya, jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, untuk konjungsi, konjungsi tadi dan, kemudian disjungsi adalah atau. Nah, disjungsinya ada eksklusif dan ada inklusif ya. Kalau eksklusif tadi pilih saya atau dia. Nah, itu nggak boleh dua-duanya dan nggak boleh juga nolak kedua-duanya, nggak boleh terima kedua-duanya. Ya, Mohon maaf, Pak. kenapa? Ini materi minggu lalu, Pak. Kita mengulang atau Tadi gimana? minggu, ya, minggu lalu kita sampai di mana makanya diri? Sampai ada habis belum minggu lalu? Sini belum, tautologi. Belum, Pak. Belum sampai tabel. Belum sampai tabel kan? Ya, Belum belum. sampai tabel sini ya. Ya, kita mengulang sedikit aja kalau belum. Ya. Nah, jadi untuk nilai kebenarannya, ini tabelnya sudah ya. Nah, tabel daripada cara membuat tabel itu sangat sederhana. Yang pertama, di sini tabel kebenaran, di sini ada pernyataannya. Untuk membuat tabel kebenaran diperlukan yang pertama kita mengetahui dulu ada berapa banyak pernyataan ya. Nah, ini pernyataan tunggalnya ada berapa? Ini ada n misalkan. Maka kalau ada n berarti jumlah barisnya itu adalah 2 pangkat n. Gitu ya. Jumlah baris 2 pangkat n, nanti yang nilai benarnya adalah 2 pangkat n min 1, nilai salahnya nanti 2 pangkat n min 1. Ya, yang simpelnya begini aja, ini ada berapa pernyataan tunggal? 1, 2, 3 gitu ya. Nah, 2 pangkat n itu artinya 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini ada 8 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dibagi menjadi masing-masing 4 yang nilainya benar, 4 dan nilainya salah. Kemudian untuk berikutnya setengahnya, setengah dari 4 itu, yaitu 2 benar, 2 salah, 2 benar, 2 salah. Dan berikutnya untuk kalimat terakhir, setengahnya lagi benar, salah, benar, salah, benar, salah. Demikian kita membuat tabel awal daripada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu pernyataan yang lebih dari satu pernyataan ya. Nah, ini rinciannya seperti ini. 2 pangkat N1 untuk nilai yang benar dan 2 pangkat N1 untuk bernilai yang salah. Dan seterusnya 2 pangkat N-2 untuk kolom kedua dan 2 pangkat N-2 untuk kolom kedua yang nilainya benar dan nilainya salah. Gitu ya. Kalau ini belum ya? Tes. Nah, tautologi adalah nilai kebenaran yang pernyataan yang semua nilai kebenarannya benar. Kontradiksi adalah nilai yang semua yang nilai kebenarannya salah ya. Halo? Ya. Ini belum ya? Loh, Belum, belum. belum ya. Nggak bisa. Eh, Kita aja. Nah, jadi
Eh, jadi kalau nilai kebenaran yang benar semua disebut tautologi, kalau salah semua kontradiksi, kalau gabungan disebut kontingensi. Nah, biasanya untuk pengujian sistem itu dia harus bernilai benar semua. Ya, sistem dalam satu gabungan ya. Kemudian bisa juga benar semua atau salah, salah semua. Nah, contohnya di sini tautologi P atau negasinya. Nah, ini kan bernilai benar semua untuk berbagai macam jenis nilai kebenaran ya. Kalau kita lihat di sini ada P, ada negasi P. Ini hanyalah satu pernyataan ya. Karena P sama negasi P itu adalah satu pernyataan, tapi yang satunya adalah negasi. Nah, satu pernyataan menyebabkan barisnya itu adalah hanya dua, dua pangkat satu atau dua. Jadi benar salah, salah benar. Hanya dua kemungkinan ini, tapi total nilai kebenarannya adalah benar semua. Begitu juga dan P dan lingkaran P bernilai salah semua. Artinya seperti saya pergi ke pasar dan saya tidak pergi ke pasar, ya kan? Pasti salah semua tuh nilai kebenarannya. Baik dia pergi ke pasar ataupun dia tidak pergi ke pasar, maka nilai kebenarannya salah, salah dua-duanya, gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke dua pernyataan saling ekuivalen jika pernyataan tersebut sama dan hubungan dengan tanda titik tanda itu ya ekuivalen tanda tiga ya sama dengan yang garisnya tiga disebut dengan ekuivalen ya atau setara ya. Kemudian ini kita lihat pernyataan jika P maka Q dan jika Q maka P atau kita sebut dengan biimplikasi. Berikut nilai kebenarannya. Kalau P maka Q ya, nah ini. P maka Q berarti kalau diuraikan menjadi P maka Q dan Q maka P. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pernyataan atau kalimat menjemuk ini cuma ada dua, satu dan dua. Artinya barisnya hanya dua pangkat dua atau empat ya. Nah ini empat baris ya, satu, dua, tiga, empat. Dibagi dengan dua nilai kebenaran yang benar-benar, kemudian salah-salah, yang kolom kedua benar salah gitu ya. Sehingga kita bisa tahu implikasi itu bernilai benar salah baru salah, yang ini, yang lainnya bernilai benar, benar dan benar. Ya, kemudian Q maka P juga benar salah baru salah, artinya dari kiri tadi benar salah baru salah, yang ini dari kanan ke kiri benar salah baru salah, maka dia hanya bernilai salah di sini. Yang lainnya bernilai benar ya. Sehingga kalau di sini digunakan dan, maka dan itu kalau salah-salah dia kalau dan itu benar-benar keduanya baru benar. Nah, ini yang terjadi pada ini. Yang ini bernilai salah ya. Itu nilai kebenaran dari tabel implikasi. Kemudian converse. Nah, kalau converse jadi ada ada empat pernyataan sebenarnya yang hampir sama. Kita bisa menuliskan seperti ini sederhananya. Jika P maka Q, nah itu kita sebutnya implikasi. Ya. Semua yang ada ini namanya implikasi ya. Nah, hanya kalau kita balik lingkaran Q ini ekuivalen lingkaran Q maka lingkaran P, maka ini disebut dengan kontrapositif. Ini setara ya. Artinya seperti apa? Jika saya terpilih, maka saya akan membangun jalan. Jika saya tidak terpilih, maka saya tidak akan membangun jalan. Jika saya terpilih, maka saya akan membangun jalan. Jika saya tidak membangun jalan, maka saya tidak terpilih.
tidak terpilih. Nah, jadi ini nilainya setara antara P maka Q ini dengan lingkaran Q maka lingkaran P gitu. Kemudian kalau converse-nya, ya, converse-nya kebalikan daripada ini, yaitu jika P maka Q, jika Q maka P. Nah, ini nilai kebenarannya saling tolak belakang. Ya, kalau P maka Q bernilai benar, Q maka P bisa bernilai salah. Nah, satu lagi inverse. Inverse itu kebalikan daripada converse, yaitu negasi P maka negasi Q. Begitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini, jika Pak Hali seorang haji, maka ini P, maka ya seorang muslim, maka ini Q. Kemudian kontrapositifnya dulu, jika Pak Ali bukan seorang muslim, maksudnya di sini adalah negasi daripada Q, ya, maka ia bukan seorang haji. Gitu ya. Nah, agak membingungkan memang iya. Jika Pak Ali bukan seorang muslim, maka ia bukan seorang haji. Udah betul ya. Jika Pak Ali bukan seorang muslim, maka ia bukan seorang haji. Udah pasti dia bukan seorang haji. Nah, ini bernilai kebenarannya sama nih dengan P maka Q. Ya. Jadi ini lingkaran Q maka lingkaran P. Nah, kita lihat converse-nya. Converse-nya yaitu jika Pak Ali seorang haji, maka ia seorang muslim. Kebalikannya aja, jika Pak Ali seorang muslim, maka ia seorang haji. Iya, jika Q, maka P. Begitu ya. Nah, Iya, kemudian yang terakhir, jika Pak Ali bukan seorang haji, nah ini sebenarnya caranya sama nih, antara implikasi dengan kontrapositif. Ini juga jika Q maka P, maka lingkaran P, maka lingkaran Q, begitu ya. Ini kan setara ini antara dua. Gitu ya. Jadi kita punya iya. empat bentuk jika P maka Q. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan orang suka mengubah apa namanya, kata-kata ya. Jika saya rajin maka saya pintar. Ya. Jika saya pintar maka saya rajin. Ya. Padahal itu belum tentu begitu ya. Nah, jadi kalau jika saya rajin maka saya pintar. Nah, itu adalah bisa sebab akibat. Tapi jika saya pintar, maka saya rajin, itu belum tentu. Karena ada juga orang yang nggak rajin bisa pintar, kan gitu. Nah, itu contoh itu. Ya. Ya. Ada juga orang malas-malasan bisa pintar. Kenapa? Ya, mungkin belajarnya yang itu, yang apa? Khusus jawab soal aja, misalkan ya. Atau pas mendekati ujian aja, nah, misalkan. Gitu. Nah, ini adalah nilai kebenaran daripada masing-masing tadi. Kok kondisional itu maksudnya adalah maksudnya implikasi ya, kemudian converse sama inverse ya. Ya, ini jika P maka Q bernilai benar, maka dia kontrapositifnya juga bernilai benar, saling setara tadi ya. P maka Q kontrapositifnya adalah lingkaran Q maka lingkaran P. Nah, ini sama nilai kebenarannya. Kalau ini benar, ini juga benar. Kalau ini salah, ini juga salah. Gitu ya. Nah, kemudian jika P maka Q, converse-nya adalah jika Q maka P. Nah, jika Q maka P itu bernilai, jadi di sini dia hanya bernilai salah kalau dari sebelah Q-nya ada benar, kanannya salah. Nah, baru dia bernilai salah. Begitu. Oke. Begitu juga dengan lingkaran P maka lingkaran P maka lingkaran Q ini adalah setara tadi. Jadi lingkaran P maka lingkaran Q. Nah, ini setara. Bisa kira-kira membuat pertanyaannya? Bisa.
Bisa, Ya. Pak. Ya, nanti dicoba Bisa, buat Pak. Bisa, Pak. ya, Siap. buat pertanyaannya nanti dicoba bahwa pertama adalah apa namanya, implikasi tadi janji jika saya kuliah maka saya akan lulus gitu ya. Jika saya tidak lulus maka saya tidak kuliah gitu ya. Itu pertama. Implikasi setara dengan kontrapositif. Kemudian converse, jika saya kuliah maka saya lulus. Converse-nya jika saya lulus maka saya kuliah. Ya, belum tentu ya. Gitu. Jelas kalau nilai kebenarannya harus dicari tadi, tapi yang jelas bahwa jika P maka Q, kemudian jika Q maka P itu adalah converse-nya. Ya. Ini aja nih. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat penarikan kesimpulan deh. Nah, jadi ini aja dulu ya. Kita coba buat tabelnya ya. Tabelnya yang ini. Contoh X dari sini aja. Nah, contohnya kita buat dulu pernyataannya. Nah, kita balik lagi dengan cara membuat ini ya, membuat apa perhitungan tabelnya. Nah ini, yang pertama kita lakukan hitung ada berapa pernyataan, nah, yaitu P, Q dan R. Maka kita langsung bikin di sini. Boleh ketukar-tukar, diputar-putar Q dulu, P dulu boleh ya. P, Q, dan R. Nah, ternyata ada 3. 3 kalimat menjemuk berarti 2 pangkat 3 adalah 8 ya. Iya, Pak. Nah, 2 pangkat 3 8. Kita tulis, ini kita tandai dulu sebagai ini ya. Sebagai nilai tengah kalimatnya. Kemudian yaitu di sini adalah 4. Salahnya adalah 4. Nah, kemudian bagi yang 4 ini bagi 2 lagi jadi 2 benarnya 2 itu, salahnya 2. Nah gini sudah. Kemudian yang terakhir benar salah gitu ya, benar salah benar salah benar salah benar salah. Nah, setelah ini baru kita merujuk ke kalimat ini P dan Q atau R. Ya, kita mulai dari yang di apa? Di tabel di apa istilahnya itu dikurung dulu ya.
P atau Q kan begitu ya. P atau Q bernilai apa? Sama dengan if yang namanya atau tadi bukan if yaitu or ya. Or P-nya bernilai benar, kemudian gabung Q-nya bernilai benar, ya maka tutup, Ben- jadi ya. Nah ini ya, kalau nanti kita cari tahu lagi si rumusnya. Jadi kalau benar di sini ditandai dengan angka 1 ya, kalau salah ditandai dengan angka angka 0 ya, 1100 ya. Nah, itu bernilai, kita lihat P atau Q, nah salah berarti. Ya. Kalau to atau itu bernilai salah kalau, nah ini, kedua-duanya bernilai salah. Sorry, ini 1100 ya, 1010. Nah, itu. Nah, ini bernilai salah kalau dua-duanya bernilai salah. Gitu. Kemudian, sorry, belum habis. Nah, saya kurang fokus ya. Sorry. Nah, harusnya sampai ke bawah ya. Nah, ini. Nah, kemudian tadi salah-salah. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Jadi dia bernilai P gabung P atau P atau Q atau R ya. Q atau R, Q atau R. Nah, ini kita geser berarti. Nah, Q-nya mana? Ya, ini betul. Q-nya itu geser aja. Nah, Q atau R. Nah, itu ya. Q atau R bernilai salah baru salah. Ini bernilai Q atau R dua-duanya salah baru salah. Ya. Kemudian digabung dengan P dan ya. P P dan gabung Q atau R gitu ya. Nah, di sini kita tahu P-nya sudah ada di sini, kemudian dan-nya berada di sini. Ya, maka sama dengan dan itu tadi N kata-kata kuncinya. Kemudian yang pertama kita menggunakan P digabung atau koma yang true ini ya. Nah, kalau dan itu dua-duanya benar maka benar. Dua-duanya salah dia baru salah. Dua-duanya salah. Sudah saya kuningin. Ini sorry P dan ini ya. Ini dan ini. Gitu. Saya pertanyaan dulu. Ya. Satu tadi mewakili true ya. Kemudian apa lagi. Nah, mewakili true kalau dan itu dua-duanya. Kalau dan dua-duanya harus benar baru benar ya. Benar, harus benar.
kemudian ya sering. Nah, yang ini ya, P dan ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jelas, sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Lanjut, Pak. Sudah jelas ya. Diko ada. Lalu, nah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam logika matematika ada tiga setidaknya. Yang pertama adalah modus ponen. Modus ponen ini sama seperti implikasi, tapi ditulis dalam bentuk pernyataan pertama, yaitu P maka Q. Kemudian pernyataan kedua sebagai fakta, yaitu P-nya benar, maka kesimpulannya Q-nya benar. Ya. Diketahui pernyataan pertama, jika saya terpilih, maka saya akan membangun jalan. Ternyata pernyataan keduanya saya terpilih, maka kesimpulannya dia bangun jalan. Lah. Betul. Ya, kesimpulannya saya bangun jalan tadi. Itu namanya adalah modus ponen ya. Nah, kemudian ada modus tolen. Modus tolen itu yang ini namanya adalah kontrapositif. Kalau apa tadi ya? Kontrapositif yaitu jika P maka Q. Ternyata kita nggak tahu P-nya, yang kita tahu Q-nya. Tidak Q, ya artinya kesimpulannya juga tidak P, begitu ya. Ini dari apa tadi? Kontrapositif yang ditulis dalam bentuk modus tolen ya. Kemudian yang terakhir adalah silogisme. Silogisme ini adalah perkalian berulang ya. Bukan perkalian, apa namanya? Kayak janji berulang ya. Pilihlah saya, jika saya terpilih, saya akan mensejahterakan rakyat gitu. Nah, kalau saya tidak menepati janji, maka saya akan berjanji lagi, gitu kan? Nah, ini. Jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Jadi ada janji yang pertama, kemudian janji lanjutannya. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Gitu ya. Jika saya terpilih, maka saya akan membangun jalan. Jika saya membangun jalan, maka saya akan lanjut 2 periode. Artinya, jika saya terpilih, saya akan lanjut 2 periode. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak. Siap, tidak ada, Pak. Kalau nggak ada, nanti silakan ya di slide-nya. Nah, kita lihat pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Jika hari hujan, maka halaman basah. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua, halaman tidak basah. Berarti negasinya. Ini pakai modus tolen atau kontrapositif. Ya. Yaitu negasi daripada halaman basah atau halaman tidak basah, maka kesimpulannya hari tidak hujan. Betul sekali. Lanjut, jika pernyataan P dan Q benar, maka pernyataan yang benar adalah kalau ini benar, maka jika dan hanya jika benar. Jika P-nya benar dan Q-nya juga benar, kalau dan itu dua-duanya harus benar, maka benar. Ya. Kemudian kalau di P itu benar, negasi daripada P adalah salah, berarti ini salah dan benar, kesimpulannya adalah benar ya. Kalau implikasi tadi hanya kondisi benar dan salah saja yang dia bernilai salah ya, yaitu kalau saya berjanji jika saya terpilih saya akan membangun jalan. Nah, itu kan artinya satu pernyataan
jika kemudian maka. Artinya kalau di sini nilainya benar, artinya dia terpilih, kemudian dia menyalahi, tidak membangun jalan, maka itu totally pernyataannya jadi salah. Kalau kita lihat dari pernyataan ini, P dan Q benar, P-nya sendiri benar, berarti negasi dari P adalah salah. Jadi di sini salah, di sini benar. Jadi dalam implikasi ini dia pernyataan yang benar. Kayak gitu ya. Bisa dipahami nggak yang ini? Bisa? Sidik tidur anjir. Bisa Pak, bisa. Kalau tadi implikasi itu kan nggak peduli di sini apa, tapi yang jelas jika A maka B, kan gitu ya. Nah, jadi nilai kebenarannya itu sendiri jika A maka B, gitu, dia bernilai salah, begitu. Kalau A-nya benar, ini ya salah. Sorry, ini karena sama, saya ganti X dan Y gitu ya. Ini X, ini Y. Nah, betul. Jika X, maka Y. Nah, dia bernilai salah hanya X-nya benar, S-nya salah. Nah, jika saya terpilih, maka saya tidak akan membangun jalan. Nah, ini baru dia bernilai salah. Selain daripada ini, dia bernilai benar. Ini kalau kita lihat dari soal di sini, ya kita cek lagi. Kalau kita cek tadi, yang ini P-nya benar, berarti saya tulis tahu P-nya sama dengan benar, tapi negasinya, tahu daripada negasi itu bernilai salah. Kemudian ini negasi P maka Q. Q-nya tadi bernilai benar. Berarti ini bernilai salah. Salah Kemudian berarti ya benar. salah benar, ini bernilai Benar. taunya bernilai benar. Ya, bernilai benar. Gitu. Kita coba lihat satu soal ya. Itu siapa anjir yang buat Ya. Ya, kita coba lihat beberapa soal di buku ya. Logika, matematika ya. Materinya masih sama untuk sekarang. Masih loh. Nah. Oke, kita lihat di sini aja dulu. Nah, kita ini yang nomor A. Nyatakan apakah setiap implikasi berikut benar atau salah. Implikasi dia hanya jika sebelah kirinya benar, maka sebelah kanannya salah. Jika saya berjanji saya mengingkari, nah ini pernyataannya totalnya bernilai salah ya. Benar salah bernilai dia salah. Itu jadi tahu itu tahu dari pernyataannya, ini satu pernyataan bernilai salah. Kalau jikanya benar, ini bernilai salah. Sekarang kita lihat ya. Ini 2 Bisa, Pak. tambah 2 sama dengan 4 bernilai apa?
bernilai Benar. benar ya. 3 tambah Ya. 3 bernilai Benar, Pak. Salah, Pak. ya. 3 tambah 3 sama dengan 5 bernilai apa? Salah. Salah, Pak. Salah ya. Berarti ini benar salah. Nah, kita bisa buat. Berarti kalau jika maka itu benar salah baru salah. Berarti ini pernyataan yang salah. Tahu. Salah. Ya, saya tulis tahu Salah. A sama dengan salah. Salah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jika 1 tambah 1 sama dengan 2 bernilai apa nih? Bernilai benar. Benar. Maka Tuhan ada ini kategorinya di sini bernilai benar. Nah, jadi tahu daripada B itu bernilai apa? Bernilai benar. Bernilai benar. Ya, keduanya bernilai benar maka dia benar. 2 tambah 2 sama dengan 4 bernilai benar. Maka 4 adalah bilangan prima. Ini bernilai salah ya. Ya, tahu daripada C bernilai salah karena ini sebelah kirinya benar, sebelah kanannya salah. Yang terakhir, 3 kurang 6 bernilai Benar. benar. 6 kurang 2 bernilai Salah. salah. Berarti nilai kebenaran daripada D yaitu salah. Salah. Ya. Tapi itu sayang banget tuh. Soalnya ya berkaitan dengan di sini juga ya. Saya biasanya ngambil ini di buku sini juga berkaitan dengan soal ya. Nah, kita lihat dulu satu soal. Nah, ini. Nah, pernyataannya adalah sebuah program hanya bisa dibaca jika ia terstruktur dengan baik. Maka ketika ada pernyataan seperti ini, jika makanya yang ini. Ini. Jika P gitu ya, maka Q. Gitu ya. Bisa untuk soal seperti ini bisa? Bisa, Pak. Ya. Siap, Jadi bisa, Pak. jika P maka Bisa, Q, Pak. baru dari sini kita punya implikasi namanya. Ini implikasi jika P maka Q. Jadi kalau kita tulis ulang ini, jika ia terstruktur dengan baik, maka sebuah program akan bisa dibaca. Kira-kira begitu ya. Maka sebuah program akan bisa dibaca. Gitu. Nah, implikasi itu lawannya adalah kontra positif. Kontra positif itu negatif Q, maka negatif P. Nah, kita lihat negatif Q yang di sini. Oh, ini Q. Negatif Q-nya berarti kalau kita tulis dalam bahasa, jika sebuah, bukan jika di sini ya, di kanannya. Betul, jikanya. Jikanya di kiri sini, di sini ya. Ya. Jadi Q-nya sendiri sebuah program. Tidak bisa dibaca. Ya. Jika sebuah program tidak bisa dibaca, maka ia tidak struktur dengan baik. Gitu ya. Nah, itu adalah kontra positif. Kemudian converse-nya tadi jika P maka Q, jika Q maka P. Maka di sini converse daripada pernyataan tersebut adalah jika sebuah program hanya bisa dibaca, maka ia terstruktur dengan baik, gitu kan? Nah, converse-nya itu jika Q maka P. Q-nya kan ini. Ya. Jika sebuah program hanya bisa dibaca dengan baik, maka ia terstruktur dengan baik. Dan yang terakhir adalah inverse daripada negasi P maka negasi Q. Artinya jika ia tidak terstruktur dengan baik, maka ia Programnya tidak bisa dibaca. program yang tidak bisa dibaca. Gitu ya. Sudah pinter ya semuanya ya. Luar biasa. Min.
Kalau kalimat-kalimat lain ini harus itu dulu. Dia bisa lulus sarjana apabila. Nah, apabila ini setara dengan jika ya. Jika ia telah menyelesaikan 144 SKS, maka dia bisa lulus sarjana tuh ya. Setaranya begitu. Kemudian syarat cukup bagi Lukman untuk mengambil kuliah algoritma dan pemrograman adalah ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Ya. Ini jika-nya di sini ya di Dia sudah lulus matematika. iya betul ya. Jika ia sudah lulus mata kuliah diskrit, maka Lukman dapat mengambil mata kuliah algoritma dan pemrograman. Betul tadi ya. Ya, jadi syarat cukup di sini walaupun ditulisnya di awal, syarat itu pun jika ya. Jika. Nah, tapi dia merujuk ke sini, ke bawah sini ya. Jadi jika ia sudah lulus kuliah matematika diskrit, maka ia dapat mengambil mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, itu yang dicari jika makanya dulu. Nah, perlu ada salju agar Hesno bisa bermain ski. Jika makanya adalah jika ada salju, maka Hesno bisa bermain ski ya. Jika ada salju, maka Hesno bisa bermain ski. Itu untuk membuat jika makanya aja nih. Kemudian Anda hanya dapat mendapat jaminan barang hanya jika Anda mengembalikan kartu garansi. Kartu garansi kurang dari sebulan sejak pembelian. Ya. Ya, artinya jika saya ini sudah ada kata jika ya. Anda mendapat jaminan barang hanya jika Anda mengembalikan kartu garansi kurang dari sebulan sejak pembelian. Berarti langsung dari sini aja. Jika Anda mengembalikan kartu garansi kurang dari sebulan sejak pembelian, maka Anda dapat mendapatkan jaminan barang, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan gelar doktor, cukup Anda kuliah di Universitas X. Ya. Ini koma juga menunjukkan jika maka ya. Jika saya jika apa nih? Anda kuliah di Universitas X, maka Anda akan mendapatkan gelar doktor. Ya, betul. Jadi jikanya di sini, jika Anda kuliah di Universitas X, maka Anda mendapatkan gelar doktor. Ya, perlu mendaki 100 meter lagi untuk mencapai Gunung Semeru. Jika Anda mendaki 100 meter lagi, maka Anda akan mencapai puncak Gunung Semeru. Nah, itu interpretasi daripada kalimat realnya. Jadi setiap pernyataan yang sifatnya tadi ilmu sosial sebenarnya bisa terukur dalam logika matematika. Itu makanya saya kadang-kadang mengambil contoh kenapa orang bingung gitu ya pada banyak hal karena dia nggak punya konsep atau cara logika yang tepat bahkan dalam logika sistem ya seperti halnya negara kita apa sih yang menyebabkan negara kita susah untuk maju ternyata memang sistemnya nggak kuat gitu ya penyelesaian masalah yang ada gitu logikanya itu ya. Kemudian apa lagi di sini? Kemudian kita boleh masuk ke materi berikutnya yaitu himpunan. Nah, kita cek dulu. Sudah ada slide-nya biasanya. Ya, jadi ya.
atau nanti ya di skip. Nah, ini relasi ya. Nah, nah, relasi itu adalah aturan yang memasangkan, yaitu suatu pasangan berurutan X dan Y, gitu ya. Itu disebut dengan relasi. Jadi ada relasi, ada fungsi. Nanti beda lagi. Kalau relasi bebas saja, nggak ada aturan khusus. Pokoknya pasangan berurutan. Kemudian fungsi proporsi dan kalimat terbuka, himpunan jawaban dan grafik relasi, kemudian domain dan range suatu relasi. Kemudian ada juga jenis-jenis relasi. Nah, himpunan semua pasangan berurutan A, B dengan A elemen A dan B elemen B ini biasanya di sumbu X dan ini di sumbu Y disebut himpunan perkalian A dan B atau produk kartesius A dan B ditulis dengan notasi A kali B dan diaplikasikan sebagai berikutnya. Nah, yaitu pasangan berurutan antara A di himpunan A dan B di himpunan B. Pasangan berurutan. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B adalah A, B, maka eh, apa ini relasinya atau pasangan berurutannya ya. Nah, pasangan berurutannya adalah 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B gitu ya. Kemudian B kali A berarti A,1, A2, A3, A1, A2, A3, B1, B2, B3 gitu ya. Itu pasangan berurutan. Kemudian dikenal juga fungsi proporsi yang didefinisikan pada produk kartesius dari dua himpunan A dan B adalah sebuah ungkapan yang dinyatakan dengan P, X, Y, yaitu produk fungsi proposisi. Nah, fungsi proposisi di sini misalkan A-nya 1, 2, 3, B-nya 2, 3, 4. Nah, maka proposisi itu adalah semacam aturan antara A dan B-nya itu, ya. Yaitu X kurang dari Y merupakan suatu fungsi proposisi pada A kali B. Jadi kalau X kurang dari Y dicek aja di sini X-nya, kemudian ini Y-nya, 1 kurang dari 2 nggak? Kurang ya. 1 kurang dari 3 nggak? Kurang. 1 kurang dari 4 kurang ya. Kemudian 2 kurang dari 2 nggak? Tidak ya. 2 kurang dari 3 dan 4. 3 kurang dari 2 saja. Begitu. Nah, dari contoh di atas maka P 1,2 titiknya dari 1,2 satunya kurang dari 2. Maka ini adalah pernyataan yang benar. Ya. Jadi fungsi proposisinya adalah X kurang dari Y. Jadi kalau 1 kurang 2 berarti pernyataan yang benar. Kalau 2 kurang 1 nggak ada di sini. A-nya 2, B-nya nggak ada 1. Tuh. 3 kurang 2 merupakan pernyataan yang salah. Ini ya 3, A-nya, B-nya 2 merupakan pernyataan yang salah. Sebab 3 tidak kurang dari 2. Kalimat terbuka sudah sempat dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu kalimat yang memiliki nilai kebenarannya terbuka, bisa benar dan bisa salah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan inputan. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pasangan ya kalimat terbuka P, X, Y sehingga P, A, B benar atau salah ya. Jadi relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan R sama dengan A, B, P, X, Y. P, X, Y ini adalah aturannya. Jadi kalimat terbuka P, X, Y sehingga P, A, B benar-benar atau salah. Relasi ditulis seperti ini aja. R, A relasi B, A tidak berrelasi dengan B, begitu ya. Nah, contoh,
Ada A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, dan P X, Y tadi X kurang dari Y. Jadi 2 berrelasi dengan 2. 3 berrelasi dengan 2. Ini tidak berrelasi ya. Sorry. Karena aturannya X kurang dari Y. Berarti 1 berrelasi dengan 2. 1 berrelasi dengan 3. Karena X kurang dari Y. Sedangkan 2 tidak berrelasi dengan 2 dan 3 tidak berrelasi dengan 2. Harusnya 3 ini harus kurang daripada Y-nya. Begitu. Silakan, ada pertanyaan? Ini R sama dengan A, B merupakan suatu relasi himpunan jawab R star dari relasi R adalah titik-titik A, B sehingga P, A, B bernilai benar. Nah, langsung saja contoh R, yaitu A, B, P, X, Y seperti ini. Dengan A-nya adalah 2, 3, 4, P-nya 3, 4, 5, 6, dan P, X, Y berbunyi, Y habis dibagi oleh X. Gampang sebenarnya. Y habis dibagi oleh X. Dicari aja Y-nya. Y-nya yang ini 3 habis dibagi 2 nggak? Tidak ya. 4 habis dibagi 2 nggak? Habis, berarti ini. Jawabannya adalah 2,4. Ya. Kemudian 6 habis dibagi dengan 2 nggak? Berarti kalau habis, jawabannya 2,6. Ya. 3 habis dibagi 3. 6 habis dibagi 3. 4 habis dibagi dengan 4. Gitu ya. Sisanya tidak ada yang habis lagi dibagi. Nah, ini adalah titiknya tadi. Dapat diperlihatkan pada diagram koordinat A kali B, yaitu titiknya adalah 4,4, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, dan 4,4. Ya. Iya. Oke. Bisa? Nah, Udah, Pak. kalau sudah bisa, kita masuk materi yaitu relasi inverse ya. Relasi inverse itu adalah kebalikan. Ya. Relasi inverse adalah relasi kebalikan. Sebenarnya gampang sekali. Coba lihat pernyataannya bahwa kalau A, B, relasi inverse-nya adalah B, A. Ya. Ya. Kenapa? Ada pertanyaan? Nah, jadi relasi inverse itu dari A, B, B, A adalah inverse-nya. Itu aja sebenarnya. B, A, sedangkan awalnya adalah A, B, elemen bilangan R, maka B, A adalah inverse-nya. Kalau pada bilangan ya gampang. 1,2, maka inverse-nya adalah 2,1. Nih, misalkan A 1,2, B, A, B. Berarti anggotanya, perkalian silangnya, relasinya, himpunan pasangan berurutnya adalah 1,A, 1,B, 2,A, 2,B. Apakah dia memiliki relasi inverse atau kebalikan? Kita cek aja. 1,A bisa nggak balik lagi jadi A,1? Nggak ada kan? A,1? Ya, nggak ada. Karena nggak ada, maka apa? Ya, sebenarnya tidak ini ya. Kalau relasi inverse-nya sendiri harusnya 1,A adalah A,1 ya. 1,B, B,1, 2,A, 2, A,2, 2,B dan B,2. Gitu.
Cukup jelas saya kira ya. Kemudian refleksif ya. Refleksif itu yaitu suatu relasi disebut refleksif jika A elemen anggota A berlaku A, elemen anggota R. Gitu. Ya, kita lihat aja di sini ini A. Ini A ya. Nah, berarti di sini ada A kecil, kemudian ada A kecil juga, maka A, A adalah anggota R. Gitu. Dengan kata lain, R disebut refleksif jika setiap dalam anggota A berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh di sini 1. Harusnya ada, kalau refleksif dia harus ada 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Baru dikatakan dia refleksif. Ini ada 1,1, 2,2-nya nggak ada, 3,3-nya ada, 4,4-nya ada, berarti dia tetap tidak refleksif ya. R bukan refleksif dikarenakan ada 2,2 yang tidak termasuk ke dalam anggota R ini, begitu. Jika 2,2 termasuk dalam R, ini yaitu 1,1, 2,2 dan seterusnya, maka baru disebut R1-nya merupakan relasi refleksif. Kalau tadi relasi inverse, sekarang relasi refleksif. Bisa juga, bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Jadi, saya matiin videonya bentar. Jadi, nah kalau balik lagi tadi, relasi inverse dari kebalikan A, B, maka B, A. Kemudian refleksif, setiap anggota daripada A itu sendiri ada 1, 2, 3, 4, berarti harus ada di R-nya, di perkaliannya itu, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Baru dia dikatakan refleksif. Contoh di sini adalah A-nya 1, 2, 3, 4. R-nya sendiri adalah diuraikan 1, 2, 3, 3, 4, 2, dan 4. Ternyata di sini tidak semuanya ada refleksinya. 1 sudah ada, 1, 2 belum ada, 3, 3,3, 4, 4,4 gitu. Maka dia tidak refleksif. Gitu. Kemudian relasi simetrik. Nah, simetrik ini kalau tadi inverse A, B dan B, A itu hampir sama juga, bahwa misalkan R sama dengan suatu relasi, R disebut simetrik jika setiap A, B berlaku B, A. Gimana? Nah, lihat aja contohnya. Misalkan 1, 2, 3. Ya. R-nya 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 2. Apakah R relasi simetrik? Ya, cari aja relasi simetrik setiap anggota daripada R 1,3 ada nggak? 3,1. 1,3 di R itu ada nggak 3,1? Nggak ada. Ada ya? Ada, Pak. Nah, itu dikatakan yang ini nih. 1,3 ada 3,1. 2,3. Nah, ini 3,2-nya nggak ada, berarti dia tidak simetris. Itu. Kalau simetris nih contohnya 1,3 ada tuh 3,1, 2,3 ada tuh 3,2, 2,4 ada tuh 4,2. Nah, semua anggotanya itu punya relasi simetrinya. Gitu.
Bedanya dengan ini apa tadi? Dengan inverse. Inverse itu data DR-nya aja diganti ya. 1A menjadi A1, 1B menjadi B1, 2A menjadi A2, 2B menjadi B2. Itu relasi inverse ya. Nah, kalau simetrik dia di dalam R-nya. Nah, ini R 1,3 harus ada di dalam R itu 3,1. 2,3 harus ada di dalam R itu 3,2. Nggak ada nih 3,2, berarti bukan simetri. Kemudian 1,3 ada nggak 3,1? Ada. 2,3 ada nggak 3,2? Ada. 2,4 ada nggak 4,2? Ada. Nah, ini berarti dikatakan relasi simetrik ya. Ada pertanyaan dulu? Dan apa nih? Belum ada? Ada Pak. Iya Pak. Yang ngasih simetrik yang R kan. Kenapa? Bapak, mohon maaf, boleh menanyakan yang ini, Kak Pak, yang relasi simetrik. Iya, silakan. Kenapa? Oh, Relasi simetrik. bentar ya. Dengar ya Pak ya. Ini kan misalkan tanya kan 1,2,3. Kenapa di R-nya nggak ada 1,2? Tunggu sebentar. Boleh dicoba ini ya. Oh ya siap. Saya bilang. Oh, yang nggak ada di R tuh 1,2 sama 3,2 Pak. Bentar di 1,4 nggak ada. Pak, mungkin kamu Nah. jalan gitu. Ya, coba dicoret aja di layarnya, silakan. Gimana yang dimaksud? Pakai tangan atau pakai mouse bisa ya? Atau pakai apa? Silakan. Bisa Kak? Mohon maaf Bisa, Pak, kan? kurang jelas gimana? Coba dicoret di layar laptop atau di layar ininya. Pakai mouse atau pakai ini. Biar jelas yang dimaksud seperti ini nih. Seperti saya coret nih. Nah. Di layar HP-nya atau di layar laptopnya pakai mouse tuh bisa. Nah, kayak nah gini misalkan tuh. Nah, ini bagaimana? Nah, yang dimaksud silakan. Nah. Bisa nggak? Bisa nyoret nggak? Tidak bisa Bapak. Pakai apa? Pakai mouse atau pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop. Pakai laptop. Ya, benar. Harusnya bisa tuh. Caranya gimana ya Di Bapak? Mohon maaf sebelumnya. pakai mouse aja kayak biasa nih, kayak nyoret gini kayak di pen. Nggak bisa. Coba di screen aja. Ini seperti yang saya lakukan nih. Ini pakai mouse seperti yang saya lakukan gini. Nggak bisa. Izin kontrolnya dimatiin. Izin kontrolnya dimatiin, Pak. Boleh dikasih izin dulu. Ini contohnya. Tadi saya buka pada saat only itu everyone can annotate ya. Semuanya bisa nih. Harusnya semuanya. Coba yang lainnya bisa nggak di HP, yang pakai HP atau pakai ini? Harusnya bisa. Ya udah. Kalau nggak bisa lanjut aja gimana? Yang mana? Langsung aja kalau nggak silakan. Silakan Kimi ya yang tadi ya nanya ya. Silakan Kimi. Ini. Bukan Bapak. Haikal, Pak. Siapa? Haikal Ya, Pak. silakan. Haikal, silakan. Ya. Yang mana? Ya, mohon maaf Bapak. Yang di bawahnya misalkan A itu loh Pak.
itu kan ada Yang variabel sebentar. R. Nah, Ya, kan ada variabel R. Kenapa di variabel R-nya itu kan diambil dari si misalkan A kan, Pak? ya A, A ini. Kenapa di variabel R-nya itu tidak ada 1,2, 3,2 juga, Nah. Pak? Nah, itu namanya relasinya, itu namanya R ini adalah relasi. Relasi itu dia punya aturan sendiri. Nah, jadi ketika dia buat aturan sendiri, hasilnya adalah ini. Contoh misalkan tadi aturannya sendiri adalah X-nya kurang dari Y. Nih, kan 1 kurang 3, 2 kurang 3, 2 kurang 4. Nah, ini nggak akan masuk nih. Tuh. Nah, kira-kira gitu. Jadi ketika dia tulis Baik, R, Bapak. maka aturan yang dia maksud itu di sini adalah ya seperti ini. Nah, dia tidak menuliskan detail dan mengenai aturannya, tapi dia menuliskan R-nya, anggotanya langsung begitu. Karena ini bagian daripada soal begitu. Ya. Bisa dipahami nggak? Baik, Bapak. Sudah bisa dipahamin. Terima kasih, Kalau Bapak. dibilang anggotanya, seharusnya di sini semuanya tadi yang kamu sebutkan. 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3 itu A, A namanya. A dikali dengan A Iya. anggotanya. Nah, tapi di sini yang namanya R itu dia aturan tersendiri. Aturannya terserah dia R ini. Nah, ketika dia menyebutkan anggotanya seperti ini, ya berarti ya inilah anggotanya. Ada juga ketika dia menyebutkan sifatnya. Seperti tadi yang mengatakan sifat tuh seperti menggunakan sifat itu yang tadi tuh X kurang dari Y. Nah, ini sifat ya. Siap, Nah, Bapak. jadi ketika dia mengatakan X kurang dari Y, dia mendata anggotanya, yaitu 1 kurang dari 2 enggak? Oh, kurang. Berarti dia anggotanya 1,2. 1 kurang dari 3 enggak? Ya, kurang dari 3 berarti 1,3. Boleh ditulis 1,3 gitu ya. Gitu. Jadi R itu adalah peraturannya tersendiri. Nah, ketika dia memberikan keterangan seperti ini, maka anggotanya harus dicek gitu. Ketika dia tidak memberikan keterangan seperti ini dan diberikan namanya, berarti itu sudah jadi dianggap itulah anggotanya gitu. Nah, seperti ini nih. Anggotanya adalah 1A, 1B, 2A, 2B. Gitu. Ini seluruhan daripada A dikali B. Gitu. Ada lagi selain ini? Terima kasih, Bapak. Iya. Termasuk ini sama juga ya, yang relasi refleksif juga sama nih. Harusnya kalau semua tadi banyak 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nah, dia dipilih anggotanya beberapa dipilih, ditanya apakah ini refleksif atau tidak. Tidak, ya dicek aja. 1, ada 2,22-nya tidak ada. 3,3-nya ada. 4,4 ada. Berarti dia tidak refleksif dikarenakan hanya ada 2,2-nya tidak ada di dalam R ini. Gitu. Ketika 2,2 ada di dalam R ini, maka dia langsung menjadi refleksif. Gitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Kemudian simetrik tadi yaitu semua anggota di dalam ini memiliki 1,3 ada 3,1, 2,3 ada 3,2. Nah, ini 3,2 yang nggak ada. 2,4 ada 4,2. Berarti dia tidak simetrik ya. Nah, kemudian relasi antisimetrik. Antisimetrik adalah suatu relasi R disebut antisimetrik jika A, B anggota bilangan R dan B, A anggota bilangan R, maka A sama dengan A sama dengan B. Nah, ini coba kita
kita pahami dulu. Suatu relasi disebut antisimetrik jika A, B anggota bilangan R dan B, A anggota bilangan R, maka A sama dengan B. Jadi ada 2,2 anggota R, 2,2 anggota R ya. Berarti dia adalah simetrik, antisimetrik ya. Contoh relasi antisimetrik. Nah, Tadi yaitu himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi oleh X. Maka R termasuk relasi antisimetrik jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, maka A sama dengan B. A-nya 1, 2, 3. R1-nya adalah 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, dan 3, 2. Maka R1 yang di sini yang dimaksud bukan antisimetrik sebab 2,3 anggota R1 di sini, coba lihat 2,3 anggota R1 ternyata 3,2 bukan anggota R1. 1,1 anggota R1, 2,1 anggota R1, 1,2 bukan anggota R1. Jadi dia bukan relasi antisimetrik. Kalau simetrik itu tadi 1,1 anggota R, kemudian 2,3 anggota R, kemudian 3,2 juga anggota R. Jadi kalau 2,3 anggota R1, 3,2 juga anggota R1, nah dia bukan relasi antisimetrik. Suatu relasi disebut relasi antisimetrik jika A, B anggota R dan B, A juga anggota R, maka A sama dengan B ya. Berarti dia angkanya sama ya, itu 2,2, 1,1 dan seterusnya. Dia berada pada R ya. Jadi dengan kata lain di sini A, B anggota bilangan A-nya tidak sama dengan B, maka A, B anggota bilangan R, atau B, A anggota R tetapi tidak kedua-duanya. Ini agak sulit ya cara memahami ya. Jadi A-nya 1, 2, 3, R1-nya adalah 1, 1, kemudian 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, maka R1 bukan relasi antisimetrik sebab 2,3 anggota R1 di sini. Nah, 2,3 anggota R1, 3,2 juga anggota R1. Kalau 2,3 anggota R1 dan 3,2 R1 ini dikatakan simetris ya, simetris. Dikarenakan ada 2,3 anggota R1 dan 3,2 anggota R1 juga, maka dia bukan relasi antisimetris. Masih bingung ya yang ini ya? Relasi antisimetrik ya. Kalau simetrik kan cukup jelas ya. Yaitu 1,3
ada, maka 3,1 ada. 2,3 ada, 3,2 harusnya ada. Oh, ternyata tidak ada, berarti bukan merupakan relasi simetrik, gitu ya. Bukan merupakan relasi simetrik. Kemudian kalau anti simetrik, yaitu A, B anggota R dan B, A anggota R, maka A harus sama dengan B, gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, A-nya tidak sama dengan B itu. Nah, di sini di 1, berapa antisimetrik tuh. Nah, 2,3 ada, 3,2-nya juga ada, tetapi 2 tidak sama dengan 3. Nah, dia bukan merupakan relasi antisimetrik, gitu ya. Kata kuncinya di sini 2,3, 3,2, dua-duanya ada di R1, ada di R sini, tetapi ternyata 2 dan 3-nya berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini, tuh. Maksudnya 2,3, ya, kemudian 3,2 ada juga di R sama, dia harus A-nya sama dengan B. Ini kan ternyata A-nya adalah 3, B-nya 2, kan berbeda ya. Jadi bukan relasi antisimetrik. Terakhir adalah transitif. Transitif ini sama seperti transisi ya, yaitu A, B, B, C, maka kesimpulannya A, C. Mirip modus ponen ya. Itu 1,2, 2,5 berarti 1,5 harus ada di dalam R. Contoh di sini A, pasti di sini juga. Kemudian A, B, ada B, A, maka harus ada A, yaitu ada di sini. Kemudian A, C, ada C, berapa lagi? C, A, berarti A, harus ada di sini. A, C, B harus ada A, B. Ya, ini ada. Kemudian A, C, yaitu A, C ada di sini. Gitu ya. Jadi saya ulangi terakhir, metode transitifnya yaitu ya transitif itu artinya A, B, C itu harus ada A, C gitu. Kalau kita taruh bilang 1,2, 2,5, nah harus ada 1,5 gitu. 1,1 kemudian 1,6. Nah, ini harus ada 1,6. Udah pasti ada karena ini 1,6. Yaitu 1,6. Nah, sekarang kita cek satu-satu nih. A, udah pasti ada. A, B, B-nya ada apa aja nih? Ini A, B, A ada di sini. Kemudian A, B, B, B. Nah, A, B, kesimpulannya adalah A, B ada di sini. Gitu. Kemudian A, B, C. A, B, C. Ternyata ada. Yaitu A, C-nya yang ini. Oh, ternyata semuanya ada, maka dikatakan dia transitif ya. Mungkin tadi transitif. Jadi halus. Itu ya. Nah, ini kita lanjutkan nanti untuk di materi berikutnya. Tolong ditandai ya. Relasi ekuivalen ya. Nanti ini ditandai ya. Untuk materi berikutnya adalah relasi ekuivalen. Nah, Oke, siap Pak. jadi boleh nanti saya share ya. Habis ini langsung saya share materinya. Boleh dicobain dulu. Oh, udah habis nih. Dikit lagi, tapi nggak apa-apa ya. Ya kita cobain nanti dari buku ya. Boleh dari buku. Saya absen dulu ya untuk kuliah hari ini. Absen sih, ada Fatih.